Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Jirkani dan saya sendiri Muhammad Tariq Ababil. Jadi kami di sini akan menjelaskan materi mengenai maslahah mursalah. Baik, Assalamualaikum. Adapun materi-materi yang akan menjadi pokok bahasan dari kelompok kami adalah yang pertama, pengertian maslahah, yang kedua, macam-macam maslahah, yang ketiga, syarat-syarat maslahah, yang keempat, perbedaan pendapat ulama tentang maslahah, dan yang kelima, kehujjahan maslahah. Untuk saya sendiri akan menjelaskan materi mengenai pengertian, macam-macam, dan syarat-syarat maslahah. Dan untuk perbedaan pendapat ulama tentang maslahah dan juga kehujjahan maslahah akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Jarkani. Adapun mengenai pengertian maslahah mursalah, jadi hakikat mengenai definisi dari maslahah mursalah itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Yang kedua, apa yang baik menurut akal itu juga selaras dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Dan yang ketiga, apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ada petunjuk syara yang khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara yang mengakuinya. Maslahah mursalah tersebut dalam beberapa literatur juga disebut dengan maslahah mutlaqah. Ada pula yang menyebutnya dengan manasib mursal dan ada juga yang menamainya dengan al-istislah. Tapi perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya. Untuk macam-macam maslahah mursalah itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dari segi kehujjahannya sebagai hukum, sebagai dasar hukum, dan juga ditinjau dari segi pembuat hukum syar'i dalam memperhatikannya atau tidak. Jadi, untuk dari segi kehujjahannya terbagi menjadi tiga, yaitu maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, dan juga maslahah tasniyah. Ditinjau dari segi pembuatan hukum syar'inya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu al-maslahah mu'tabarah, al-maslahah al-mulghah, dan al-maslahah al-mursalah. Dan al-maslahah al-mursalah inilah yang akan kita bahas pada hari ini.
Mengenai syarat-syarat maslahah itu sendiri, Imam Malik menentukan syarat-syarat dalam menggunakan dasar hukum maslahah mursalah. Jadi Imam Malik adalah salah satu imam mazhab yang menggunakan dalil maslahah mursalah ini dalam menentukan dasar hukum di mazhab beliau. Jadi untuk menerapkan dalil ini, beliau menganjurkan syarat yang dapat dipahami melalui definisi yang dijelaskan di awal, yaitu adanya persesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat atau maqasid syariah. Dan syarat yang kedua, maslahah itu harus masuk akal atau rasionable. Dan syarat yang terakhir adalah penggunaan dalil maslahah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi atau raf'u haraj lazim. Mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Muhammad Thariq Ababil. Perbedaan pendapat ulama tentang maslahah. Pendapat mendukung. Syariat Islam diturunkan seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Para sahabat dalam berijtihad mengapa sah maslahah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada yang membantahnya. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandasan maslahat mursalah berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada masalah yang belum bertempung oleh hukum-hukumnya. Membenarkan maslahat mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum, menentukan seleranya, dan alasan untuk meraih kemaslahatan. Selanjutnya, maslahat mursalah. Golongan Maliki sebagai pembawa bendera maslahah mursalah sebagaimana telah disebut mengemukakan 3 alasan sebagai berikut. Yang pertama, praktek para sahabat telah menggunakan maslahah mursalah. Yang kedua, adanya maslahah sesuai dengan
maqasid syar'i, tujuan-tujuan syar'i. Artinya dengan mengambil maslahah berarti sama dengan merealisasikan maqasid. Seandainya maslahah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mendukung maslahah selama berada dalam konteks maslahah syariah, maka orang-orang mualaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada baiknya dari Allah, ada buruknya dari saya. Wassalamualaikum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah khilaf mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi tanya jawab akan kita lanjutkan via WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.